Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa wa may yahdihi min ba'dillah afala tazakkarun. Surat Al-Jasiyah ayat yang ke-23. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Sumatera Barat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di siang yang cerah dan panas ini kita berkesempatan hadir di Masjid Raya Sumatera Barat dalam rangka menunaikan sholat zuhur secara berjamaah, dan menjelangnya kita adakan majelis ilmu ceramah zuhur. Mudah-mudahan niat tulus kita, amal-amal soleh yang kita lakukan dibalasi oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga dicurahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau adalah uswah bagi kita, sunah-sunahnya pedoman hidup bagi kita, dan insyaallah kita pedomani sunah-sunah itu sebagaimana kita mempedomani ayat-ayat suci Al-Quran, maka kehidupan kita akan terarah dan bahagia di dunia maupun untuk kampung akhirat. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, ayat yang kita bacakan tadi punya asbabun nuzul. Selengkapnya diartikan, kata Allah, apakah engkau tidak memperhatikan wahai Muhammad orang-orang yang menjadikan ilahu hawahu, yang menjadikan hawanya itu sebagai ilahnya, Tuhannya. Lalu wa adallahu ala ilmin, Allah membiarkan mereka itu sesat berdasarkan ilmunya. Khatama ala sam'ihi, Allah memberikan, mengkhatam, menutup pendengarannya, wa qalbihi, sekaligus hatinya, wa ja'ala ala basarihi gishawa, lalu kemudian Allah jadikan juga tutup atau penutup atas penglihatannya. Wa may yahdihi min ba'dillah, lalu siapa dalam kondisi itu yang akan memberikan petunjuk setelah Allah memberikan petunjuk? Afala tazakkarun, apakah engkau, kata Allah, tidak mengambil pelajaran atau tidak mengingat? Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, ayat ini turun dilatari oleh satu tradisi masyarakat Quraisy ketika itu, yang ketika mereka menemukan satu berhala baru, pengganti berhala lama, maka mereka dengan begitu saja
meninggalkan berhala lama itu, sesembahan mereka yang lama. Apakah sesembahan itu berupa batu atau benda-benda lain yang lebih baik? Mereka meninggalkan begitu saja, sehingga kepercayaan atau yang sifatnya syirik, menyekutukan selain Allah itu berkembang dan hidup di masyarakat Arab jahiliyah ketika itu. Lalu ayat yang barusan kita bacakan turun. Apakah kamu tidak melihat Muhammad? Kata Allah, orang-orang yang menjadikan hawanya, keinginannya, dorongan-dorongan hati yang dikuasai oleh hawa nafsu sebagai ilah, sebagai Tuhannya. Ada kaitannya dengan ayat lain. Apakah dengan begitu orang-orang Arab ketika itu tidak tahu siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Tahu, karena di ayat lain dikatakan siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Mereka akan jawab Allah. Tapi kenapa dijadikan juga sesembahan yang lain selain Allah? Apakah batu dan benda-benda menjadi sesembahan mereka, menjadi yang mereka sembah, yang mereka abdi? Jawabnya, wajadna ma aba'ana. Ini tradisi orang tua kami, tradisi leluhur kami. Artinya kita harus waspada dan hati-hati juga kalau ada di antara kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi yang boleh jadi itu bertentangan dengan keyakinan kita atau dengan diri kita sendiri yang kita awetkan. Seperti jawaban orang-orang kafir Quraisy ketika ditanya, mengapa disembah juga Lata, Uzza, Manat, dan Hubal sebagai patung-patung selain Allah? Karena itu adalah warisan kami, karena itu adalah budaya kami, atau karena kepentingan kami. Wajadna ma'aba'ana. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan ini, sejak dari dulu sampai sekarang, manusia sesungguhnya tidak ada yang tidak mengenal Tuhan yang di dalam agama kita disebut dengan Allah. Artinya di dalam dirinya sesungguhnya sudah ada Tuhan itu. Bahkan kaum kafir Quraisy sebelum datang Islam mengaku Allah. Tapi kenapa kemudian mereka menyembah berhala, keyakinan lain di luar keyakinan kepada Allah? Inilah persoalannya. Salah satu sikap beragama lain yang tidak baik yang juga disebutkan oleh Al-Quran adalah kafir. Kafir itu artinya adalah menutup atau tertutup, dan itu ada hubungannya dengan orang-orang yang sebetulnya punya rasa bertuhan, tahu kebenaran, tetapi dia sengaja menutup-nutupi atau tidak mau tahu dengan apa yang ada di dalam dirinya itu. Itu sebetulnya makna dasar dari kafir. Dia mengingkari, tetapi mengingkari apa yang ada di dalam dirinya yang paling dasar, yaitu di dalam nuraninya. Ini juga sekaligus menjadi pelajaran bagi kita bahwa antara hati nurani dengan sikap dan perbuatan bisa jadi berbeda. Hati nurani menginginkan kebenaran, ingin berjalan dalam kebenaran, ingin menunjukkan sikap-sikap yang soleh, yang terpuji. Tapi boleh jadi sikap itu kemudian bergeser dari keinginan hati nurani. Dan bisa juga di dalam perkembangannya, kalau orang-orang kafir Quraisy dahulu menuhankan berhala, bisa jadi berhala itu beralih sekarang menjadi berhala-berhala dalam makna yang lebih modern, yang lebih canggih. Mungkin apakah itu yang menuhankan hawa, keinginan dalam bentuk kekuasaan, atau hawa dalam bentuk kekayaan, jabatan, dan seterusnya.
Kalau kemudian itu dilakukan, dicapai dengan tidak memperhatikan bisikan hati, memperhatikan nilai-nilai kebenaran, maka boleh jadi itulah berhala-berhala baru yang sesungguhnya kelanjutan saja dari berhala-berhalanya orang-orang kafir Quraisy dahulu. Kalau mereka ditanya, apakah mereka tidak kenal kebenaran? Apakah mereka tidak kenal Tuhan? Apakah mereka tidak kenal dengan nilai-nilai kebajikan atau sesuatu yang diharapkan? Tahu. Tapi boleh jadi karena kepentingan kekuasaan, karena kepentingan kekayaan, karena kepentingan jabatan, itu menjadi hilang. Ini pelajaran penting bagi kita setelah membaca dan mempelajari ayat ini. Oleh sebab itu, keyakinan-keyakinan syirik kepada Allah, pengingkaran-pengingkaran kepada hati nurani, bukan persoalan klasik, bukan persoalan masa lalu. Dia bisa saja menjadi persoalan sepanjang masa dan bisa saja menjadi bahagian dari cara-cara beragama yang belum tentu akan hilang. Ini yang perlu dan patut kita waspadai. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang saya hormati, ini menjadi pelajaran penting bagi kita karena wujud dari syirik yang lalu bisa jadi adalah benda, batu, atau dalam wujud material, tetapi yang sekarang bisa jadi wujudnya adalah wujud psikologi, egoisme kita, merasa benar sendiri, bisa jadi itulah wujud-wujud dari syirik baru, syirik modern kalau mau disebut seperti itu. Sehingga ini perlu kita waspadai. Jangan-jangan dia menginggapi hati, dan mari jika itu menginggapi kita, mari kita segera mohon ampun kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah, mohon hidayah. Dan hidayah yang terdekat itu ada di dalam hati nurani kita, karena itu adalah cahaya yang diberikan Allah selain petunjuknya yang terurai di dalam kitab suci Al-Quran dan yang dipraktekkan, yang dicontohkan melalui sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Yang terdekat kepada kita adalah melalui hati nurani. Mudah-mudahan ceramah singkat ini memberikan manfaat untuk penceramah sendiri dan untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita terhindar dari perilaku yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai dasar agama kita, yaitu perilaku syirik, menyekutukan Allah dalam pengertian selain yakin kepada Allah juga memperturutkan hawa nafsu yang dalam ayat tadi digambarkan menjadikan hawa itu sebagai ilahnya. Wa'tabiru ya ulil absar, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.